seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari menghabiskan waktunya dengan mengurus rumah dan dua anaknya. Anak pertamanya, seorang anak perempuan cantik bernama Susan, berusia 12 tahun dan akan segera menamatkan sekolahnya di pendidikan sekolah dasar. Sedangkan anak kedua Maya adalah seorang anak laki-laki yang mohon maaf memiliki keterbelakangan mental atau yang sering kita sebut sebagai penyandang disabilitas. Anak laki-laki Maya tersebut berusia 5 tahun yang bernama Rafa. Kondisi Rafa inilah yang membuat Maya dan suaminya sering bertengkar. Bukan karena Maya yang tidak suka akan kondisi anaknya, tapi lebih ke suaminya yang sepertinya tidak bisa menerima kenyataan telah diberi anak dengan kondisi spesial. Sering sekali sang suami yang bernama Timo ini melakukan hal-hal yang membuat Maya sakit hati. Pernah suatu ketika, Timo ketika pulang bekerja dengan wajah berseri-seri membelikan Susan sepeda baru. Dan ketika Maya menanyakan apakah ia membelikan juga untuk Rafa, Timo hanya melengos, lalu pergi ke kamar mandi dengan ekspresi jengkel. Maya hanya bisa mengurut dada melihat perlakuan Timo terhadap anak kedua mereka. Timo hanya menyayangi Susan yang memiliki kondisi normal. Timo menganggap bahwa kehadiran Rafa hanya sebagai aib keluarga. Ia tidak ingin memiliki anak penyandang disabilitas yang hanya membuat keluarganya menjadi malu. Ia bahkan menyalahkan Maya atas hal itu, karena menurutnya kondisi Rafa pasti disebabkan dari gen keturunan keluarga Maya. Ketidaksukaannya tersebut bahkan ditunjukkannya ke masalah-masalah sepele, seperti marah-marah gak karuan hanya karena Rafa menumpahkan atau memecahkan sesuatu, yang bahkan anak berusia sama dengan kondisi normal pun akan tanpa sengaja melakukan hal-hal tersebut. Tapi Timo tidak bisa menerima itu. Baginya Rafa hanya menyusahkan saja. Maya pun sering pasang badan demi melindungi Rafa, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran di antara suami istri itu. Maya benar-benar muak melihat perlakuan Timo terhadap Rafa. Bagi Maya, mau seperti apapun kondisi seorang anak, mereka adalah titipan Tuhan yang harus disayang dan dirawat sebaik mungkin oleh orang tuanya. Semua anak pasti ingin dilahirkan dengan fisik sempurna. Tapi jika hal itu tidak dimiliki, apakah mereka layak dibenci? Tentu saja tidak, karena itu bukan kesalahan mereka. Hingga puncaknya, terjadilah hal yang membuat Maya murka luar biasa. Suatu ketika, Timo mengundang teman-teman kantornya untuk makan malam di rumahnya. Maya sudah menyiapkan menu terbaik yang bisa dibuatnya untuk menjamu teman-teman kantor suaminya. Acara berlangsung dengan penuh canda tawa, hingga tiba momen ketika Rafa keluar dari kamar karena mencari Maya. Rafa dengan ekspresi bingung dan dengan kalimat tak jelas menanyakan keberadaan Maya pada Timo. Wajah Timo memerah antara merasa jengkel atau menahan rasa malu. Seorang temannya menanyakan siapa si Rafa, dan dengan senyum terpaksa Timo menjawab kalau Rafa adalah anak saudara Maya yang saat itu sedang dititipkan di rumah mereka.
Dan ketika salah seorang temannya mengatakan kalau ia menyangka Rafa adalah anak Timo, dengan enteng Timo menyangkalnya dengan mengatakan bahwa ia tidak mungkin memiliki anak seperti Rafa. Yang tidak disadari Timo adalah teman-temannya menatap tidak suka padanya karena pernyataan sombongnya tersebut. Dan bukan hanya teman-temannya, Maya bahkan mendengarnya juga ketika ia hendak membawakan minuman untuk teman-teman Timo. Hati Maya berkecamuk. Ia marah, tapi di sisi lain ia harus bisa mengendalikan emosinya. Dengan tangan gemetar menahan marah, Maya menghidangkan minuman, lalu berkata, "Ini Rafa, anak kedua kami, bukan anak saudaraku. Jika kalian merasa kehadiran Rafa sangat mengganggu, lebih baik kalian pulang sekarang," ucap Maya dengan tegas, tanpa mempedulikan tatapan mata Timo yang penuh amarah. Teman-teman Timo terkejut mendengar ucapan Maya. Wajar kalau mereka terkejut, karena selama ini Timo selalu mengaku hanya memiliki satu orang anak saja, yaitu Susan. Dan ketika melihat keberadaan Rafa, wajar juga kalau mereka bertanya itu siapa. Mereka tidak menyangka kalau Timo tidak mau mengakui anaknya yang lain. Salah seorang teman Timo dengan tidak mempedulikan perasaan Timo mengatakan tidak seharusnya Timo memperlakukan anaknya seperti itu, apapun kondisinya. Bahkan si teman itu langsung pamit pulang karena mulai kurang nyaman dengan kejadian itu, yang langsung disusul temannya yang lain. Timo marah sekali, dan sebagai pelampiasan emosinya, ia pun melayangkan tangannya ke pipi Maya karena sudah merusak acaranya. Ia juga melampiaskannya ke Rafa dengan mengguncang-guncangkan tubuhnya dan mengatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati, seperti anak pembawa sial, anak pembuat aib keluarga. Bahkan ucapan Rafa lebih baik mati daripada buat malu keluarga. Susan yang mendengar keributan itu langsung keluar kamar dan mendapati si ayah sedang memarahi adiknya dan ibunya yang masih berusaha menjauhkan Rafa dari Timo. Timo yang kalap berulang kali melayangkan tangan bahkan kakinya ke tubuh Maya. Bahkan Rafa yang hanya bisa menangis pun ikut dipukuli. Refleks Susan pun membantu ibunya dengan cara berteriak minta tolong ke tetangga, yang pada akhirnya berdatangan ke rumah untuk melerai pertengkaran tersebut. Maya dan anak-anaknya pun diamankan ke rumah Pak RT setempat. Tubuh Maya lebam-lebam karena pukulan suaminya. Keluarga Maya yang mendengar perlakuan Timo terhadap Maya tentu saja tidak dapat menerima hal tersebut, hingga mereka meminta Maya untuk mengakhiri pernikahan yang sudah berumur 16 tahun itu. Mereka khawatir jika diteruskan, Maya dan kedua anaknya akan mengalami kekerasan yang jauh lebih serius. Maya tidak serta-merta menerima permintaan keluarganya. Ia memilih pisah ranjang sementara waktu untuk memberi Timo kesempatan memikirkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Maya masih berharap Timo menyadari kesalahannya, sehingga bisa memperbaiki kondisi rumah tangga mereka yang sedang retak. Tetapi apa yang didengarnya malah membuat sakit hatinya menjadi-jadi. Maya mendengar dengan telinganya sendiri kalau Timo masih berusaha melimpahkan kesalahan terhadap dirinya dan Rafa pastinya. Maya menyerah, hingga pada akhirnya
Maya pun memilih mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Maya lebih memilih menjanda daripada setiap hari harus melihat Rafa diperlakukan semena-mena oleh ayah kandungnya sendiri. Gugatan Maya pun dikabulkan, dengan hak asuh anak jatuh padanya. Setelah berpisah, ternyata Timo masih dengan kebiasaan lamanya. Ia masih tidak peduli pada Rafa. Setiap menelpon, yang ditanya kabarnya cuma Susan. Tidak pernah satu kali pun ia menanyakan kabar Rafa. Maya sedih, tapi berusaha mengabaikannya. Mungkin memang tabiatnya seperti itu, hingga sulit untuk dirubah. Maya hanya bisa berdoa dan berharap suatu saat nanti pintu hati Timo bisa terbuka untuk menerima Rafa. Sekian kisah saya kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.